Baik, perkenalkan nama saya Batas Tanggang, NIM dengan NIM A1220866, Prodi Pendidikan Sejarah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan membawakan tema judul saya, yaitu kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin muncul setelah terjadinya carut marut pada bidang pemerintah pada masa demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini sebenarnya muncul dari gagasan ABRI yang ingin menerapkan Undang-Undang 1945. Pembentukan MPRS. Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dibentuk berdasarkan Perpres nomor 2 tahun 1959. Para anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan sejumlah persyaratan, yaitu setuju kembali kepada Undang-Undang 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju pada manifesto politik. Keanggotaan MPRS terdiri atas 61 orang anggota DPR dan 200 wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan garis-garis besar haluan negara. Beberapa keputusan yang dibuat oleh MPRS yaitu sebagai berikut. 1. Melaksanakan manifesto politik. 2. Pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 3. Pidato presiden yang berjudul "Berdiri di atas kaki sendiri sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri". Pembentukan DPR GR. Pembubaran DPR hasil pemilu 1995 disebabkan oleh penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan Perpres yang menyatakan DPR dibubarkan. Sebagai gantinya, Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau yang biasa disebut DPR GR yang anggotanya ditunjukkan oleh Presiden. Tugas DPR GR adalah sebagai berikut: melaksanakan manifesto politik, mewujudkan amanat penderitaan rakyat, melaksanakan demokrasi terpimpin. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR merupakan salah satu bukti penyimpangan demokrasi terpimpin. Pemasyarakatan ajaran Nasakom. Nasakom merupakan kependekan dari nasionalis, agama, dan komunis. Ide ini muncul dari Presiden Soekarno untuk menyatukan kekuatan membangun Indonesia. Presiden Soekarno menggagas adanya sebuah demokrasi terpimpin dengan dibentuknya Kabinet Gotong Royong alias Kabinet KK4 yang komposisinya terdiri dari golongan nasionalis yang diwakili oleh PNI atau kelompok agama yang diwakili oleh Partai Musyaumi dan NU, serta komunis yang diwakili oleh PKI. Setiap lembaga atau instansi tertentu harus menerapkan ide Nasakom tersebut. Menurut Presiden Soekarno, Nasakom adalah cerminan paham-paham yang berkembang dalam masyarakat Indonesia pada saat itu. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1999, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Karena tidak ada wakil presiden, maka Presiden mengadakan jabatan Menteri pertama. Insinyur Juanda ditunjuk untuk memegang jabatan itu. Program Kabinet Kerja terkenal dengan nama Triprogram. Triprogram meliputi sebagai berikut, yaitu 1. Mencakupi kebutuhan sandang pangan. 2. Menciptakan keamanan negara. 3. Mengembalikan Irian Barat. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Depernas dipimpin oleh Muhammad Yamin yang beranggotakan 50 orang. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan
Undang-Undang Pembangunan Nasional sekaligus menilai pelaksanaannya. Pada tahun 1963, Bappenas berganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ketua badan ini diambil oleh Presiden. Tugas Bappenas adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan. 3. Menilai hasil kerja mandataris MPRS. Pembubaran Masyumi dan PSI. Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah membubarkan Partai Masyumi dan PSI. Pertimbangan pembubaran dua partai tersebut adalah dikarenakan pemimpin-pemimpinnya turut serta memberikan bantuan terhadap pemberontakan PRRI dan Parmesta. Pembubaran partai politik merupakan gagasan dari Presiden Soekarno. Hal ini mengacu keberadaan partai politik pada demokrasi liberal yang memunculkan stabilan dalam pemerintah. Ide tentang pembubaran partai politik ini mendapatkan tantangan dari berbagai pihak, salah satunya dari Hatta. Oleh karena itu, Hatta kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 1 Desember 1956. Sekian hasil dari saya. Jika ada kata atau ejaan yang tidak tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.